Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Para ikhwan sekalian wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan berikutnya kita akan membahas al-miftahur rabi'. Kunci yang keempat. Al-qiyamu bil Qur'ani. Membaca Al-Qur'an di dalam salat. Ikhwati fiddin wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Di rekaman ke-10 ini insyaallah kita akan membahas kunci keempat dari tadabbur Quran, yakni membaca Al-Quran di dalam sholat. Maksudnya apa ini? Maksudnya adalah banyak-banyaklah kita membaca Al-Quranul Karim di dalam sholat-sholat kita, baik itu sholat-sholat wajibnya, tentu bagi imam ya, di sholat-sholat wajib, ketika sholat wajib yang jahriyah, ataupun di sholat-sholat sunnahnya, baik sholat yang di siang hari ataupun di malam harinya. Praktekkan Al-Quran itu baik secara qiraatan lafziyah, membaca lafaz-lafaznya di dalam sholat, juga tadaburi Al-Quran itu yang kita baca di dalam sholat-sholat kita. Nah, ini yang dimaksud. Jadi kalau kita sholat ya sunnah misalkan, maka perbanyak baca Al-Quran di dalam sholat-sholat sunnah kita dengan penuh penghayatan, sehingga Al-Quran itu betul-betul bisa meresap ke dalam hati kita. Salatnya itu sendiri sesungguhnya ya di dalamnya terkandung tuma'ninah. Bahkan ini salah satu rukun di antara rukun-rukun salat, tuma'ninah. Maka kalau ditambah kita membaca Al-Quran di dalam salat itu setelah Al-Fatihah, kemudian ditambah lagi penghayatan, peresapan yang mendalam tentang makna-makna ayat-ayat Quran yang kita baca di dalam sholat itu, maka berkumpul beragam ketumakninahan, sehingga Al-Quran itu betul-betul bisa kita resapi, bisa kita tadaburi dengan sebaik-baiknya, untuk selanjutnya bermanfaat bagi lahir dan batin kita, bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia sampai nanti di kehidupan akhirat. Ini yang dimaksud di dalam kunci keempat ini, membaca Al-Quran di dalam sholat. Bukan semata ngulang-ngulang bacaan Quran, mengulang-ulang hafalan ayat dan surat di dalam sholat-sholat kita, tapi yang dimaksudkan di sini lebih dalam dari itu semua, yakni penghayatan, ya, pendalaman, peresapan dari makna-makna ayat Al-Quran yang kita baca di dalam sholat-sholat kita, baik di siang hari ataupun di malam hari. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, raq'atani muqtasidatani fi lailatin khairun min qiyamil lail kullahu. Bahwa 2 rakaat yang dibaca di malam hari di dalam salat, 2 rakaat yang lurus yang dikerjakan di malam hari itu lebih baik daripada qiyam salat sepanjang malam. Yang dimaksudkan oleh beliau di sini adalah salat di malam hari itu bukan semata memperbanyak rakaat saja, bukan semata memperbanyak pengucapan taslim, yakni salam, memperbanyak jumlah rakaat. Tapi yang dimaksud di sini adalah inayah bi iqamatiha 'alal wajhis sahih.
yakni bagaimana solat-solat kita itu betul-betul dengan penjiwaan yang benar. Al-Quran yang kita baca di dalam solat itu betul-betul penuh dengan penghayatan dan peresapan. Taib. Orang memperbanyak jumlah rakaat dalam solatnya itu bagus. Solat malam diperbanyak jumlah rakaatnya bagus. Namun akan lebih bagus lagi dengan penghayatan ayat-ayat Quran yang dibacakan di dalam solat tersebut. Taib. Banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan tentang masalah ini. Ya, bagaimana Allah dan Rasul-Nya menjelaskan tentang membaca Al-Quran di dalam solat. Namun karena ini sifatnya ringkasan, kita akan sebutkan beberapanya saja. Kita ambil di surat Al-Isra ayat 79. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan pada sebahagian malam bertahajudlah kamu bihi yakni bil Quran. Bertahajudlah kamu dengan Al-Quran. Nafilatan lak, sebagai satu ibadah tambahan bagimu. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Perhatikan ayat ini. Fadallatil ayat ala anna tahajjuda bil Quran tariqun lil wusul ilal maqamat al-aliyah fil akhirah. Ayat ini menunjukkan kepada kita semua bahwasannya tahajud dengan Al-Quranul Karim merupakan jalan untuk sampai kepada kedudukan yang tinggi di kehidupan akhirat nanti. Tahajud dengan Al-Quran. Artinya bukan semata sholat yang diperpanjang rukuknya, sujudnya. Bukan semata sholat gerakan memperbanyak rokaat. Tapi tahajud bil Quran. Kita melaksanakan tahajud itu dengan penghayatan, tadabbur Al-Quran yang dibacakan di dalamnya. Ditambah lagi di surat Al-Muzammil, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid 'alaihi warattilil qur'ana tartila, inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila." Wahai orang yang berselimut, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qumil laila illa qalila, bangunlah untuk salat di malam hari. Illa qalila, kecuali sedikit daripadanya. Nisfahu aw inqus minhu qalila, yakni seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit. Au zid alaihi, atau lebih dari seperdua itu. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan setartil-tartilnya. Inna sanulqi alaika qawlan tsaqila, sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Dallat al-ayat ala anna al-qiyam bil Qur'an huwa as-sabil li tahammulil ahmal ats-tsaqilah sawa'un fi dzalika ad-diniyah wad dunyawiyah. Kita perhatikan ayat-ayat yang tadi kita bacakan, yakni di surat Al-Muzammil tadi. Ayat tersebut menunjukkan kepada kita bahwasannya qiyam dengan Al-Quran itu merupakan jalan agar orang itu mampu menahan beban berat kehidupan, baik itu kehidupan agama ataupun kehidupan dunia. Qiyam bil Quran. Jadi di sini Allah menjelaskan fadilah kalau orang itu qiyamnya dengan Al-Quran. Tadi ya, yang dimaksud dengan qiyam menggunakan Al-Quran itu adalah kita meresapi, mentafakuri, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran yang kita baca di dalam sholat. Bukan sholat malam yang sekedar memperpanjang bacaan karena mungkin dengan kepentingan murojaah Al-Quran, menguatkan hafalan.
bukan hanya salat yang memperbanyak bilangan rakaat, tapi lebih dalam dari itu. Nah, ternyata orang yang qiyam dengan Al-Quran seperti itu, ya, akan mampu menjadikan orang tersebut bisa menahan beban berat kehidupan, baik kehidupan agama ataupun kehidupan duniawiyahnya. Baik, fahuwa tariq limuwajahat wa halli masyakil wa su'ubatil hayat kulliha. Juga qiyam dengan Quran itu merupakan cara untuk menghadapi dan mengatasi semua masalah dan kesulitan hidup. Masya Allah. Ikhwati fiddin wa akhwat fillah, masing-masing kita punya beban dalam hidup ini. Masing-masing kita punya problem dalam hidup ini. Ada yang dengan rumah tangganya, ada yang dengan pekerjaannya, ada yang dengan anak-anaknya, ada mungkin beban ekonomi, beban ini dan itu. Masing-masing kita diuji oleh Allah dengan beban kehidupan, termasuk kehidupan agama ini. Ya, ada orang yang mungkin diuji dengan perbuatan dosa, malasnya dia beribadah, ya, kejahilan dia terhadap ilmu agama ini. Ini beban dalam kehidupan agama. Maka coba kurangi beban-beban kehidupan ini. Salah satu caranya apa? Al-qiyam bil Quran, tahajud bil Quran. Kita memperbanyak salat, terutama salat di malam hari dengan penghayatan ayat-ayat Quran yang dibaca di dalam salat-salat tersebut. Taib. Ini 2 ayat dari Al-Quran yang menunjukkan ya tentang kunci keempat ini, yakni al-qiyam bil Quran, membaca Al-Quran di dalam salat-salat kita. Di dalam hadis Nabi SAW juga banyak sekali dijelaskan tentang masalah ini. Di antaranya kita ambil dari riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. La hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad kecuali untuk 2 hal. Yang pertama, rajulun atahullahul Qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Yakni pertama, seseorang yang Allah berikan kepadanya Al-Quran, Allah anugerahkan kepadanya Al-Quran. Maksudnya dia membaca Al-Quran, dia mempelajarinya, dia paham dan dia mempraktekannya. Fahuwa yaqumu bihi, dan dia pun mempraktekkan Al-Quran itu, berqiyam dengan Al-Quran itu ana al-lail wa ana an-nahar, sepanjang malamnya, sepanjang siangnya. Jadi qiyam dengan Quran sepanjang malam dan sepanjang siang. Al-Quran yang dibacanya, Al-Quran yang dipelajari dan dipahaminya, dipraktekkannya dengan cara dia banyak sholat, membaca ayat-ayat Quran dengan penuh peresapan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa rajulun atahullahu malan, dan seseorang yang Allah anugerahkan kepadanya harta, fahuwa yunfikuhu, dan dia menafkahkan hartanya itu di sepanjang malam dan juga siang. Dia nafkahkan, dia infakkan hartanya itu sepanjang malam dan juga sepanjang siang. Taib. Para jamaah sekalian, saudara-saudari yang dirahmati Allah, 2 perkara inilah yang kita boleh hasad kepadanya. Hasad yang dimaksud di sini tentu ghibthah. Kita menginginkan mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh 2 orang ini, tanpa menginginkan 2 anugerah ini hilang pada saudara kita yang memilikinya. Nah, ini yang disebut oleh para ulama dengan ghibthah. Ghibthah kepada 2 orang ini justru bagus. Gitu ya. Masing-masing kita harus berlomba-lomba. Bagaimana kita mendapatkan Al-Quran, kita mendapatkan harta yang kemudian dipraktekkan di jalan Allah. Ya, demikian. Dan di sini perhatikan, Nabi menyandingkan antara orang yang diberi Quran dengan orang yang diberi harta. Jadi ada kemiripan. Orang yang dikasih Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak mau dipraktekkan dengan qiyam, itu sesungguhnya sama seperti orang yang dikasih harta tapi tidak mau diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Taib, di riwayat Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu juga disebutkan
ayuhibbu ahadukum idza raja'a ila ahlihi an yajida thalatha khulafat idhamin siman? Qulna na'am. Qala fa thalathu ayatin yaqra'u bihinna ahadukum fi salatin khairun lahu min thalathi khulafatin idhamin simanin. Kata Nabi SAW, apakah salah seorang di antara kalian menginginkan, menyukai, apabila dia kembali ke keluarganya, dia mendapatkan 3 onta bunting yang gemuk dan besar? Qulna na'am. Kata kami, para sahabat, iya ya Rasulullah, pengen banget seperti itu. Maka Nabi memberikan pencerahannya. Kata Nabi, 3 ayat yang dibaca oleh salah seorang di antara kalian di dalam sholatnya itu lebih baik daripada onta yang gemuk, onta yang besar. Masya Allah, 3 ayat yang dibaca di dalam sholat. Maksudnya apa? 3 ayat yang dibaca di dalam sholat bukan sekedar dibaca, tapi betul-betul diresapi isi kandungan maknanya. Dan Masya Allah, mentadaburi Al-Quran dalam sholat itu nikmat sekali. Nikmat sekali. Ya, misalkan ya baca Al-Ikhlas, tapi misalkan antum paham tafsirnya, antum paham maknanya. Walaupun Al-Ikhlas kalau dibaca di dalam sholat, sholatnya sendiri sudah tumaknina, ditambah lagi kita ngerti tafsirannya, ngerti penjelasan maknanya. Masya Allah. Begitu nikmat dan indah sekali ayat-ayat Quran yang dibaca di dalam salat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.